Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola Tutorial. Kali ini kita akan menampilkan satu video terbaru, yaitu terkait dengan cara membuat tombol next, previous, dan first dan last. Jadi tombol ini akan digunakan itu untuk memunculkan data yang sebelumnya dan sesudahnya, ataupun misalkan data yang pertama seperti ini dan juga data yang terakhir. Ya, seperti ini nanti akan kita buat. Oke, kita praktekkan dulu. Nah, ini adalah form aplikasi yang sudah kita buat contohnya. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana sekarang kita membuat tombol yang seperti ini? First dan last. Nah, kalau klik di tombol last, maka dia akan masuk ke dalam data yang terakhir. Kemudian kalau first itu masuk ke dalam data yang pertama. Kemudian kalau next, nah seperti ini, next record, dia akan menuju kepada record yang setelahnya. Kemudian kalau previous record adalah untuk mencari record yang ada di sebelumnya. Nah seperti ini kira-kira bisa dipahami fungsinya. Last, kemudian first, ya, kemudian next record, next record, next record, first record, previous record, atau record sebelumnya. Nah, tentu saja ini sangat penting buat kita ya. Bagaimana cara menavigasi, form navigasi ini dengan menggunakan tombol next, previous, dan first last. Ini adalah sesuatu yang fundamental sekali atau yang mendasar sekali bagi para programmer untuk melihat seluruh data ya. Kemudian di sini juga kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat navigation form ya. Nah, seperti ini untuk berpindah antar sheet. Nah, yang kemarin itu belum ada ininya, jadi begitu dia di close, dia akan kembali kepada sheet yang utama. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti akan kita jelaskan juga sedikit. Nah, begitu di sini kita close. Nah, oke, kita coba. Nah, kita close sekarang, dia akan kembali ke menu yang utama. Nah, kalau yang kemarin sebelumnya itu tidak kita aktifkan. Oke, kita mulai dulu dari form navigasi ya. Form navigasi dalam hal ini kita sudah buat ya, form navigasi seperti ini. Nah, di sini cara membuat agar begitu nanti dia di close ya, form ini di close, dia akan kembali ke sheet utama dan masuk ke dalam sel A1 adalah dengan cara begini. Nah, sangat simpel sekali ya. Ini kalian bisa lihat di sini, saya sorot, bisa di print screen. Jadi cuma unload me artinya adalah menutup form yang sedang aktif. Form navigasi kita tutup, kemudian kita kembali, kita memilih sheet yang mau diaktifkan, dari sheet input data atau sheet yang tadi yang utama. Kemudian kasih titik select di sini. Ingat ya, kalau sheet itu nama sheetnya di sini, kemudian select, kemudian ring adalah selnya, sel A1 activate. Jadi dia akan masuk ke dalam sel tersebut. Nah, di sini tadi kita perhatikan bahwa kalau di sini dia begini close, nah dia langsung aktif sini, masuk ke sel input data dan di A1 ini A1, ini di A1 ya, paham ya. Kemudian pada saat kita buka ini sekarang, kalau di Microsoft Access atau Visual Basic yang umum di sini adalah biasanya on close. Tapi di sini kita akan lihat penggunaan bagaimana cara kalau di VBA makro Excel, kode apa yang akan dipakai ya. Kita lihat di sini ikutnya. Kemudian kita masuk ke tombol navigasi. Nah, di sini adalah kita pakai adalah user form deactivate ya. Ya, deaktif ya. Ya, bukan yang ini ya. Kita ini hapus ya. Ini adalah kita pakai yang terminate ya. Jadi kodenya adalah pakai terminate ya. Kodenya sama ya, tetapi di sini ingat ya, perbedaannya adalah di sini user form terminate. Kalau kita mengklik bagian sini ya, klik tombol silang untuk tutup form. Ya, kita menggunakan di sini adalah user form
terminate. Nah, kalau yang tadi sebelumnya kita menggunakan user form on close ya, klik on close ya di sini ya. Nah, ini ya. Jadi unload user form. Nah, sama kodenya sama. Nah, oke. Nah, cukup sederhana kan? Oke, bagus. Kita masuk sekarang ke yang utamanya di sini. Oke, di sini tadi kita sudah sekali lagi kita perhatikan bahwa di sini begitu kita klik dia langsung aktif di sini ya. Kemudian kita masuk ke last record, kita masuk ke first, kemudian next, kita tes dulu sekali lagi previous. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tombol tersebut ya. Oke, kita masuk ke kode ini ya. Kodenya juga tidak terlalu sulit ya. Ya, kebetulan kita sudah carikan yang paling sederhana ya. Jadi di sini cara membuat tombol first. Nah, ini yang kita klik di sini adalah di sini kita namanya dengan command first, CMD first. Nah, kita klik kodenya seperti apa. Nah, di sini adalah seperti ini saja, simple ya. Ini on error resume next ya. Kalau nanti dia misalkan ada error dia akan langsung continue ke data selanjutnya. Di sini kita perlu membuat sebuah variabel ya. Variabel. Nah, variabelnya i misalkan sebagai integer. Di sini mi listbox. Nah, listboxnya tadi adalah ini. Ini listbox 1. Oke. Jadi sini firstnya ini mi i sama dengan mi listbox list index ya. List index adalah jumlah data yang tersimpan di dalam listbox tadi. Nah, di sini kita kodenya tadi i, makanya dia akan melihat total data yang ada di dalam list tersebut. Kemudian di sini -1 dikurangi dengan headernya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam last. Ini tadi first ya. Cara menuju ke first record. Kemudian kita masuk ke last record. Nah, kalau ke last record ini penting di sini. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Ya, saya blok dulu. Nah, ini penting sekali ya untuk diketahui. Ya, perbedaannya hanya di sini saja. Nah, di sini -3 menyesuaikan dengan ininya ya. Nanti kita bisa trial di sini minusnya berapa karena dikurangi dengan data yang ada di sini ya. 1 2 3. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu sehingga dia harus di -3. Oke, dikurangi headernya. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat tombol next ya? Tombol next tidak terlalu jauh, tidak terlalu sulit ya. Nah, ini untuk yang next ya, silahkan di print screen. Oke, kemudian nah previous, sekarang tombol previous ini, nah seperti ini yang di sini previousnya. Jadi kode-kodenya tidak dijelaskan secara rinci lagi karena cukup mudah untuk dipelajari. Oke, ya sekali lagi di sini listbox seperti ini. Nah, sekarang di sini di bawahnya juga ada, kita lihat ada. Nah, di sini. Nah, begitu diklik dia akan melihat total data ada 7. Sementara di sini adalah nomor data aktif ya. Mungkin saya putihkan sedikit saja biar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu buram ya di sini. Ya, kita kasih dengan warna putih saja. Nah, oke. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat total datanya? Ini udah total datanya ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini total data, kemudian nama sheetnya input data. Kemudian data aktifnya adalah yang ke-7. Ini akan berubah yang ke-5, yang ke-4 dan seterusnya. Ini juga penting ya. Jadi saya akan kasih tahu caranya. Nah, di sini tadi ini label jumlah data. Ini label jumlah total ya. Jadi nanti pada saat ini diklik, saya gabungkan ke sini kodenya ya. Oke, caranya adalah di sini. Tadi kodenya seperti ini. Mulai dari sini saja ya, dari sini ke bawah. Oke. Nah,
dari sini saja. Oke, kalian bisa print screen nanti. Oke, bisa di print screen. Caranya adalah select dulu ringnya B3 ya, karena di sini kita mulai menghitung dari sini ya, kolom B ya, kolom B, karena nama harus selalu ada di sini ya. Oke, jadi kita mulai dari kolom B, menghitung kolom B dimulai dari B3. Data dimulai dari data pertama ada di sini. Oke, ada di baris ini. Kemudian di sini selection ini adalah sampai data terakhir. Nah, ini penting juga ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita mau bikin satu variabel lagi, misalkan CRB1 active cell titik row. Kemudian di sini screen update-nya kita buat mati dulu sehingga tidak ada aktivitas untuk pengupdatean data atau informasi. Oke. Kemudian kita bikin looping ya. Jadi for i kita definisikan lagi di sini i as integer, seed as string. For i 0 to list box, list count dikurangi 1, dikurangi headernya ya, seperti ini. Kemudian kita dapatkan ini jumlah datanya adalah -2 di sini, CRB1 -2, dan nama sheetnya kita udah bikin di sini input data, dan jumlah totalnya ya adalah i plus 1. Nah, di sini untuk dapat angka -2 dan +1 nya nanti kalian bisa langsung trial di situ, karena nanti begitu dia bergeser, misalkan melewati turun, misalkan lebih satu row ya tinggal dikurangi 1. Kalau dia lebihnya misalkan 2 row ya berarti kita dikurangi 2. Nah, ini dari yang data yang kursor tadi yang terakhir ya. Karena sekali lagi itu dikurangi dengan apa sebenarnya looping yang ada di dalam proses ini, loopingnya. Oke, jadi sekali lagi cukup jelas ini itu total record mulai dari sini saja ya. Udah di screenshot, kemudian dipraktikkan lagi. Nah, jadi demikian tadi. Sekali lagi kita akan coba sekali lagi untuk memastikan. Klik di sini last, oke, kemudian first, kemudian next. Nah, ini sudah berubah di sini. Preview sini angkanya berubah, total tetap ya, dan seterusnya. Nah, oke. Ya, demikian tadi caranya untuk membuat tombol next preview. Ini sangat penting. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu like, subscribe, dan share sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan pengetahuan yang sama dengan kita. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai berjumpa, dan jangan lupa selalu stay tune di channel Cakadola Tutorial. Terima kasih.